Kadang kita nggak pernah menyadari, bahkan tidak peduli terhadap kesengsaraan yang orang lain alami. Kenapa? Karena memang kita bukan korban dari peristiwa tersebut. Nah, novel ini akan mengangkat bagaimana perjuangan seorang perempuan yang mempertahankan kampung halamannya agar tidak dikotori oleh perusahaan tambang. Memang kampung halamannya ini tidak memberikan mereka kemewahan, tapi patut diperjuangkan. Tanah kelahirannya ini akan dikotori oleh perusahaan tambang dan akan mencemarkan air yang bersih. Uang memang bisa dicari, namun air yang bersih, siapa yang akan bisa menggantikannya? Halo semuanya, balik lagi bersama aku Mary di channel YouTube Mereview. Di channel ini aku akan banyak ngebahas buku-buku, baik itu buku fiksi ataupun non-fiksi. Aku juga akan rekomendasiin beberapa buku yang cocok buat kamu baca. Jadi pastikan dulu kamu udah subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kamu bisa update terus review novel terbaru dari aku. Yuk kita lanjut nge-review. Oke, di video kali ini kita akan nge-review sebuah novel. Novelnya ini judulnya Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut, yang ditulis oleh Dian Purnomo. Ini terbitan dari Gramedia tahun 2023. Ini merupakan cetakan pertamanya, yang sama aku di cetakan pertamanya. Kalau halamannya itu nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis menurut aku, karena dia hanya ada sekitar 288 halaman aja. Jadi ringan dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Tema besar dalam novel ini bercerita tentang bagaimana kejahatan sebuah perusahaan itu merusak kampung halaman seseorang. Jadi diceritakan bagaimana seorang perempuan dan teman-temannya berjuang melawan perusahaan tambang tersebut agar tidak mengotori kampung halaman mereka. Oke, di awal cerita kita akan diceritakan bagaimana tokoh utama yang bernama Salom Mawira itu kehilangan ayahnya ketika ayahnya pergi melaut. Jadi ayahnya nggak pernah balik lagi setelah ayahnya pergi melaut. Nah, Salom Mawira ini tidak pernah putus asa untuk terus menunggu ayahnya di lorong-lorong menuju laut. Dan ia terus merawat kampung halamannya karena ia berharap ketika ayahnya pulang, ayahnya itu tahu di mana jalan pulang. Padahal orang-orang kampung situ udah meyakini mungkin ayahnya itu sudah nggak ada lagi karena memang udah lama banget nggak pernah balik setelah hilangnya setelah pergi melaut. Latar dalam novel ini itu bertempat di Sangihe yang terkenal dengan harta karunnya yaitu emas, kekayaan berupa emas. Nah, ketika orang perusahaan-perusahaan tambang tahu di Sangihe ini ada emas yang banyak, maka perusahaan tambang itu menyorotinya, kemudian berusaha untuk menambang di daerah Sangihe tersebut. Namun Salom dan teman-temannya nggak pernah diam untuk terus melawan perusahaan tambang tersebut karena mereka tahu dampak buruk dari perusahaan tersebut jika perusahaan itu berhasil menambang di tanah kelahiran mereka, tanah tempat mereka hidup. Usaha Salom untuk menghentikan penambang emas ini tuh nggak mudah ya. Kita bakal dilihatkan bagaimana perjuangan si Salom, si perempuan ini itu mati-matian untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Dan bersama teman-temannya juga seperti itu. Mereka itu membara-bara untuk mempertahankan kampung halaman mereka. Karena mereka tahu jika penambang emas itu berhasil masuk ke dalam kampung halaman mereka, maka kampung halaman itu udah nggak seindah dulu lagi, tanahnya nggak sebersih dulu lagi, airnya nggak sejernih dulu lagi, dan itu akan merusak generasi dan kehidupan mereka. Nah, di novel ini juga kita bakal diceritakan bagaimana perjuangan Salom dan teman-temannya itu sampai di penjara, kemudian ada yang sampai dirasuki gitu, karena memang perjuangan mereka untuk melawan perusahaan, tanda kutipnya juga negara, itu tidak akan mudah. Ada kalimatnya itu mengatakan gini, mereka lahir di Sangir, maka mereka juga harus mati di Sangir. Jadi nggak boleh ada perusahaan apapun yang bisa mengusir mereka atau membuat mereka itu tersingkirkan dari kampung halaman mereka sendiri. Hal yang berkesan menurut aku di dalam novel ini semangat mereka ya, karena
bener-bener semangatnya itu membara gitu loh, kayak berapi-api sampai emosi yang diberikan dalam novel itu nyampe ke kita, kayak kita tuh benar, "Ayo lawan ayo lawan ayo lawan," gitu. Apalagi ada tokoh seperti Santiago, Mira, itu teman-temannya Salom yang membantu Salom untuk mempertahankan kampung halamannya, itu benar-benar memiliki jiwa pejuang gitu. Mereka juga pengen ikut membantu agar kampung halaman Salom ini memang tidak dikotori oleh penambang emas. Yang aku suka lagi itu dari novel ini ada beberapa kata dan beberapa kalimat itu menggunakan bahasa Sangir, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang Sangihe. Tapi kita nggak akan dibuat pusing sebagai pembaca awam yang nggak tahu bagaimana bahasa Sangir itu dan nggak pernah bisa menuturkannya. Kita bakal dibantu dengan glosarium ini. Nah ini banyak ya, lumayan. Nah ini, terus di bukunya juga nanti ada kayak footnote gitu di bawahnya, jadi kita nggak akan bingung apa arti dari kalimat yang nggak bisa kita pahamin gitu. Itu bisa menambah kosakata kita dalam bahasa daerah. Terus ada argumen yang keren juga ketika penulis ini Dian Purnomo menyinggung tentang Marsinah, gimana seorang perempuan itu ketika dia ditindas yang diharapkan itu adalah keperawanannya. Dia akan dicabuli, diperkosa, kemudian disiksa. Jadi enggak hanya disiksa fisiknya tapi juga keperawanannya. Satu lagi yang menarik menurut aku dari novel ini, dia ada beberapa gambar yang ditampilkan di dalam novelnya kayak gini. Ini. Nah, gambar ini kalau aku pribadi sangat membantu aku untuk berimajinasi. Jadi, kalau di sini contohnya mereka sedang rapat untuk membuat strategi bagaimana melawan musuhnya agar tidak ada pertumpahan darah. Nah, di dalam novel ini aku tuh kayak bisa masuk untuk ikut rapat bersama mereka. Padahal aku lagi baca aja, tapi feel yang diberikan itu terasa banget, Kak. Apalagi ditambah dengan gambar-gambar yang ada. Terus ini lagi. Nah ini kan bisa kita lihat ada pantainya, ada gunungnya. Jadi kayak feel-nya itu terasa dan masuk ke dalam jiwa kita. Kalau kalian pernah baca bukunya Mbak Dian Purnomo yang ini, Perempuan yang Menangis pada Bulan Hitam, ini juga ada diselipkan beberapa foto sama kayak bukunya yang saat ini. Jadi itu sangat menarik dan sangat membantu kita sebagai pembaca untuk bisa merasakan apa yang sedang mereka alami. Kalau kalian penasaran dengan review yang novel ini, kalian bisa klik link di sini untuk dengerin review lengkapnya. Kalau kalian pengen ikut berjuang bersama Salom Mawira dan pengen merasakan semangat yang membara-bara dalam jiwa kalian, terus kalian pengen tahu bagaimana busuknya perusahaan tambang itu, kalian boleh banget baca novel ini. Oke, cukup sekian review novel dari aku. Semoga kalian terinspirasi untuk membacanya. Kalau kalian mau beli bukunya, kalian bisa klik link di bawah. Terus kalau kalian ada saran, aku mau nge-review buku apa lagi, kalian boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!